bersama kami di Bincang Rompi Biru. Nah, teman-teman semua, di episode kali ini kita akan ditemani oleh 4 narasumber yang akan membagikan kabar baik tentang Konbel Musik 2025, tentang produk yang mereka buat dan event yang akan datang. Jadi, tanpa lama lagi, silakan untuk para narasumber memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo Sobat Kosayu 1, saya Nathan dari kelas 9C. Di samping saya ada... Saya Leoni, saya dari kelas 7C. Di samping saya ada kakak kelas saya. Halo, saya Ken. Sama kayak Nathan, saya dari kelas 9C. Kalau di samping saya ini ada... Saya Disha dari kelas 9B. By the way, selamat ya Safa, sudah mendapat kepercayaan sebagai Ketua OSIS periode 2025-2026. Semoga lancar ya dalam menjalankan tugas-tugasmu. Amin, terima kasih ya Kak. Dan selamat juga untuk kalian semua yang telah melalui proses rekaman dan syuting video klip kalian. Oke, tanpa lama lagi, yuk kita mulai langsung aja masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama, meski saya tahu dengan perdana ini sudah masuk ke dalam tahun ketiga, tapi siapa tahu di luar sana banyak yang belum tahu nih. Jadi, apa sih dengar perdana itu? Oke, sebelum mengenal dengar perdana, ada baiknya kita mengenal kontrak belajar atau Konbel. Konbel adalah salah satu program unggulan di SMPK Kosayu 1 ini. Benar bukan Leoni? Benar banget Kak. Di sana, semua siswa akan diberi kesempatan berkarya sesuai keinginannya masing-masing. Jika siswa suka menulis, siswa akan diarahkan ke Konbel menulis. Jika siswa suka memotret, siswa akan diarahkan ke Konbel fotografi. Jika siswa juga suka menciptakan lagu dan memainkan musik, akan diarahkan kemana ya Kak? Ya, pastinya ke Konbel musik dong. Konbel musik ini udah mencapai tahun ketiganya. Ya, kalau Konbel nulis menghasilkan buku, Konbel fotografi menghasilkan gambar bercerita, maka Konbel musik akan menghasilkan lagu. Dan lagu tersebut akan dipublikasikan di semua platform digital seperti YouTube, iTunes, dan Spotify. Selain itu gimana Tis? Jadi lagu kami ini bukan hanya dipublikasikan, tapi juga akan kami tampilkan serta kami presentasikan di depan publik dalam acara yang ditajuk Dengar Perdana. Wah, kayaknya menarik banget ini. Tapi dengar perdana tahun ini dengan tahun sebelumnya, apakah ada perbedaan? Selaras dengan karakter yang menjadi tujuan sekolah ini, yaitu SMART. Siswa dituntut untuk menjadi insan yang kreatif dan juga agen perubahan. Tahun ini ada beberapa hal yang dipertahankan, namun ada beberapa hal yang tentunya berubah. Hal yang dipertahankan contohnya seperti lokasi dan juga bentuk acaranya. Tahun ini dengar perdana diadakan di MCP atau Malang City Point pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Untuk bentuknya bagaimana Leoni? Baik, bentuk dasarnya sih tetap pertunjukan untuk musik yang diselipi presentasi karya seni para pencipta di depan narasumber dan khalayak umum. Namun, karena SMPK Kolese Santo Yusuf 1 tidak hanya unggul di bidang musik, akan ada banyak bentuk karya siswa yang akan ditunjukkan di sini. Seperti tahun lalu, tetap ada penampilan dari ekskul band, ekskul dance, serta ekskul paduan. Karena saya masih baru, menurut Kak Ken, apa bedanya tahun ini dengan tahun sebelumnya ya? Nah, jadi perbedaannya itu ada dua. Yang pertama dari pesertanya. Tahun ini cuman kelas 7 sama 9. Soalnya yang kelas 8 itu lebih diarahkan ke penulisan buku. Dan selanjutnya ada jumlah lagu. Jadi tahun ini itu jumlah lagunya beda dengan tahun lalu ya, yang pastinya. Yang tahun lalu itu seingat saya sekitar 10 lagu. Sedangkan tahun ini cuman 9. Nah, kebetulan nih Tisha sama Nathan kan udah menginjak sejak tahun pertama ya. Jumlah lagunya tahun pertama berapa, Tis? Nah, untuk jumlah lagu tahun pertama ini ada 6 lagu, Ken. Maka dari itu tahun pertama itu masih berbentuk separuh album, sedangkan tahun lalu dan tahun ini sudah berbentuk full album. Perbedaan yang ketiga, ada yang pertama kalinya hadir nih. Pertama bagi lagu berbahasa Inggris yang berjudul Dreams Come True, dan pertama bagi genre reggae yang berjudul Liburan. Untuk tema yang gimana, Nat? Ya, untuk tema jangan dikhawatirkan karena cukup bervariasi. Akan tetap ada percintaan ala remaja di lagu yang berjudul
kisah klasik dan juga awan-angan. Lalu ada lagu yang bertemakan persahabatan di lagu yang berjudul Sahabat Sejati dan juga Sahabat Lama. Lalu tema apa lagi Leoni? Sepertinya ada tema motivasi di lagu Mengejar Mimpi, Masa Baru, dan Dreams Come True. Serta tema liburan di lagu Liburan. Kabarnya ada perbedaan berikutnya ya Kak Ken? Tahun ini ada keikutsertaan dari Konbel Dance dan Konbel Sastra untuk mempertunjukkan karya mereka. Benar kan Tis? Bener banget tuh, jadi tahun ini pastinya dong lebih meriah. Soalnya bukan hanya akan dihadiri oleh penikmat musik, tapi juga pecinta sastra dan dance lover dari dalam dan luar Kosayu 1. Wah, tambah menarik banget ini. Aku jadi nggak sabar buat nonton kalian di MCP Mall ya, Malang City Point pada tanggal 7 Juni 2025. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Sesuai dengan karakter SMART, yaitu salah satunya mandiri, semua proses ini dilakukan secara mandiri ya? Ya, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut? Awalnya setelah kami melalui rangkaian workshop, trial dan juga error, kami berhasil menciptakan 9 lagu. Lalu ke-9 lagu tersebut melalui proses aransemen dari Pak Aris. Aransemen tersebut disesuaikan dengan nada-nada dasar para penyanyi dan disiarkan kepada pemain musik dan penyanyinya. Lantas selama kurang lebih sebulan, kami mengadakan workshop melatih aransemen tersebut agar kami siap merekamnya. Untuk proses rekaman, mungkin Kak Ken yang akan menjelaskan. Nah, baik. Jadi kita itu rekaman secara multitrack. Artinya tiap pemain akan merekam instrumennya sendiri-sendiri. Kemudian digabungkan di proses yang dinamakan mixing dan mastering. Nah, setelah revisi dan koreksi sana-sini, masternya akan digunakan sebagai guide untuk pembuatan video klip dan kemudian master tersebut akan dipublikasikan di beberapa platform digital seperti YouTube, iTunes, dan Spotify. Nah, kok bisa sih ke Dengar Perdana itu apa hubungannya? Mungkin bisa dijelaskan sama Tisha ya. Nah, jadi setelah rekaman dan video klip ini diproses, kami dan ortu peserta Konbel Musik akan merujuk pada acara tahun lalu. Karena merasa sayang kalau karya-karya musik ini tidak ditampilkan secara publik. Maka jadilah Dengar Perdana yang bisa kalian hadiri di Malang City Point tanggal 7 Juni, start pukul 4. Nah, itu dia Sobat Kosayu 1. Sebelum Dengar Perdana, kalian sudah bisa menikmati lagu karya mereka di digital streaming platform kesayangan kalian. Bisa di Spotify, YouTube, dan iTunes. Setelah kita mendengar proses yang cukup panjang tadi, dan kita adalah generasi yang disuruh berpikir kritis, jadi apa yang value kalian dapatkan dari melalui semua proses tersebut? Banyaknya proses yang terjadi, saya menjadi lebih menghargai proses dalam pembuatan karya. Seringkali kita terlalu berorientasi pada hasil sehingga lupa untuk menikmati dan juga memaknai proses yang terjadi. Sebagai newbie, saya sempat takut tidak bisa menyesuaikan diri. Namun, setelah berproses, saya merasa kita terlalu sering takut sebelum melangkah. Padahal sejatinya, tidak semenakutkan itu jika dijalani dengan ikhlas dan penuh kasih. Begitu kan Kak Ken? Ya, setuju. Selain berani, kita juga harus open-minded terhadap semua kemungkinan. Kosayu 1 itu bentuk ketangguhannya adalah adaptif terhadap perubahan, karena perubahan adalah keniscayaan. Benar gak Tis? Bener sekali Ken. Menindaklanjut perkataan saya dan teman saya Nathan yang sudah menginjak tahun ketiga, rasanya kita itu harus jadi pribadi yang konsisten nih. Nah, konsisten di sini itu bukan berarti kita buka pada perubahan, namun kita dituntut untuk fokus pada apa yang sudah menjadi pilihan kita. Kebetulan kami berdua sudah membuktikan konsistensi kami pada dunia yang memang kami cintai, yaitu dunia musik. Wah, banyak banget ya value-nya Kak. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pecinta musik di luar sana? Merangkum value yang tadi kita berempat sebutkan, menurut saya bukan hanya tentang musik, tetapi untuk semua bidang, terutama bagi generasi muda di Kosayu 1 ini. Sebaiknya generasi muda lebih bisa menghargai proses dan juga harus berani mengambil kesempatan, open-minded, lalu juga senantiasa fokus pada tujuannya. Kalau saya, jangan lupa dengarkan dan saksikan karya kami start hari ini. Mohon bantuannya mengapresiasi karena tanpa pendengar, musik bukanlah musik yang sejati. Jangan lupa hadir ya di Dengar Perdana.
Semua pencinta buku, pencinta dance, dan terutama pencinta musik, mari kita bertemu bersama dan saling mengapresiasi semua karya kami, siswa-siswi SMP Kosayu 1 di MCP Mall 7 Juni 2025 start pukul 4 ya. Terakhir kami juga berterima kasih untuk para pembina, para orang tua, dan para sponsor sudah mengapresiasi kami dengan dukungan dan cinta yang tiada henti. Akhir kami juga berterima kasih untuk SMPK Kolese Santo Yusuf 1 yang sudah mewadahi kami dalam berbagai hal, terutama di Dengar Perdana ini. Tidak rugi kok sekolah di sini. Bukan hanya mendapat pengalaman belajar di akademis dan non-akademis, tapi juga kita ini diberi banyak pilihan dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi mari bergabung ke sini, banyak untungnya kok. Oke, terima kasih untuk Kak Tisha, Kak Ken, Kak Nathan, dan juga Adik Leoni yang tetap bersemangat untuk memperjuangkan. Oke, akhir kata semoga kalian semua dapat belajar banyak dari perbincangan kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan selalu menjadi pribadi yang smart, yaitu saleh, mandiri, jujur, dan terpelajar. Dan jangan lupa untuk tetap Bersemangat.